Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Akhirnya kita bisa bertemu walaupun hanya lewat video, tapi semoga kalian semua tetap semangat ya. Nah, ibu juga harus cerita kalau ini ibu bikin video yang ketiga kalinya, karena tadi bikin yang pertama videonya kehapus, kedua juga kehapus, nggak tahu kenapa memorinya full terus tiba-tiba hilang. Dan ini ketiga kalinya, ibu udah hampir frustasi, jadi kalian tolong menghargai ibu ya. Karena ibu udah capek banget, tapi ibu tetap harus semangat sih ya. Oke, semangat, semangat, dan semangat. Nah, sebelum ke materi, ibu minta kalian siapin buku tulis, alat-alat tulis kalian, kemudian siapkan juga buku paket fisika yang sudah kalian ambil di perpustakaan, kemudian buka halaman 40 ya. Coba sana diambil dulu. Nah, ini di pause dulu. Nah, kalau udah di pause, sekarang kita langsung masuk ke materi. Oke, materinya apa nih Bu sekarang? Tentang angka penting dan notasi ilmiah ya. Oke, karena ini udah malam, ibu nggak bisa agak teriak-teriak gitu ya, jadi ibu agak sosok pelan suaranya, sok alim gitu. Oke, nah, angka penting atau AP itu yang dimaksud dengan AP adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Misal kalian mengukur panjang pensil, panjang pulpen, terus angka yang kalian dapat itu disebut angka penting gitu. Nah, Bu, tapi ternyata tidak semua angka dari hasil pengukuran itu bisa kita kategorikan sebagai angka penting loh, Bu. Nah, contohnya gimana nih, Bu? Nah, ini kan ada data hasil pengukuran ya. Ternyata dari data-data di sini tuh ada beberapa angka yang dianggap tidak penting, Bu. Jangan tidak penting deh ya, tidak perlu ditulis gitu ya. Nah, ada angka-angka yang tidak perlu kita hitung sebagai angka penting, Bu, gitu. Nah, syaratnya apa, Bu, supaya kita bisa menghitung angka penting yang ada di angka-angka ini? Nah, kan tadi Ibu udah bilang, buka buku paket halaman 40 ya. Terus kalian lihat poin 1, penulisan hasil pengukuran, itu kan ada poin A sampai D. Kelihatan kan? Ada kan? Nah, sekarang dibaca nih syarat yang pertama, yang A. Semua angka bukan 0 itu dikatakan sebagai angka penting. Berarti kalau angkanya nggak ada angka 0, itu kita hitung semua sebagai angka penting ya. Contoh nih, pengukuran yang pertama ya. Ini kan nggak ada angka 0, berarti angka pentingnya berapa, Bu? Hitung aja. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 AP. Nah, gampang ya. Nomor 2 nggak ada 0 juga, Bu. Berarti ada berapa? 4. Nomor 3 nggak ada 0, Bu. Berarti angka penting semua, 4 juga gitu. Oh, berarti ini 1, 2, 3 karena nggak ada 0, jadi dia dihitung semuanya angka penting ya. Terus kalian lihat nih yang ketiga ada 0 di, Bu, gitu kan. Terus kalau ada 0 gimana, Bu? Baca syarat kedua. Angka 0 yang terletak di antara 2 AP termasuk AP. Berarti kalau misalnya ada angka 0 yang kejepit di antara 2 angka penting, dia disebut dengan angka penting. Contohnya 0-nya ada 2 di antara angka penting, ya kan? Berarti si 0 termasuk angka penting. Jadi ada berapa? Ada 4, ya kan? Nah, yang di bawahnya 0-nya juga kejepit nih, Bu. Berarti ada berapa? Ada 5, ya kan? Hitung aja 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Terus yang bawahnya, Bu, ada 0 lagi, tapi 0-nya nggak kejepit, Bu. Berarti gimana nih? Baca lagi syaratnya. Yang C, angka 0 terletak di belakang angka bukan 0 dan terletak di deretan akhir bukan 0, di deretan akhir termasuk AP. Nah, itu poin C. Ribet bahasanya. Langsung aja ya. Yang C itu maksudnya kalau angka 0-nya ada di akhir, mau itu angka koma-komaan kayak desimal kayak bukan desimal kayak, kalau 0-nya di akhir berarti dia termasuk angka penting. Oh, berarti 0-nya juga penting nih, Bu. Kalau 0-nya juga penting, berarti ada berapa AP? Ada 5 AP juga, Bu, gitu ya. Nah, sekarang lihat yang bawahnya. Oh iya, belum. Yang C itu kan ada komanya tuh, kecuali kalau angka sebelum 0 diberi garis bawah. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kalian nanti nemu soal yang tiba-tiba di bawah angkanya itu ada ini nih, garis bawah 1, itu bukannya typo ya. Tapi yang dimaksud dengan garis bawah di sini adalah bahwa hasil ini tuh diragukan, si angka ini tuh diragukan 0-nya. Nilainya itu ragu gitu, nggak bener-bener 0, makanya ada garis bawah. Nah, maksudnya gimana, Bu? Jadi kalau ada garis bawah, setelahnya itu bukan angka penting, angka 0-nya ya. Jadi berarti ini ada berapa, Bu? Berarti kalau kayak gini ada 4 AP. Kalau yang tadi kan nggak ada garis bawah, 5 AP. Kalau ada garis bawah jadi 4 AP gitu ya. Gampang ya. Nah, yang terakhir,
Angka 0 di muka angka bukan 0, baik di muka atau di belakang koma, itu bukan AP. Nah, oke, ya, jadi gini gampangnya ya. Angka 0 yang ada di depan, mau itu bilangan desimal, koma-komaan atau enggak koma-komaan, itu dia bukan angka penting. Nah, berarti ini dia dianggap penting nggak, Bu? Enggak, karena dia ada di depan. Berarti dia bukan AP. Berarti AP-nya ada berapa ini? Satu gitu. Ya mau 0 yang ada 100 kayak di sini, kalau dia di depan, dia bukan AP. Ingat ya. Nah, sekarang kalau misalnya kayak gini, Bu, 0,0000100, gimana, Bu? Nolnya di depan bukan AP, nol yang di belakang AP walaupun koma-komaan, ya kan? Berarti ada 4 AP gitu. Gampang banget ya, kalian pasti bisa. Coba silakan dicatat. Nah, sambil ibu bikin materi berikutnya, masih tentang AP, tapi kita memasuki ke perkalian dan pembagian pada AP. Nah, perkalian dan pembagian pada AP itu gampang banget. Cara gampil ya. Cara gampilnya itu kalian tinggal pilih jumlah AP yang paling sedikit. Pilih jumlah AP yang paling sedikit. Gimana maksudnya, Bu? Gampang ya. Langsung ke contoh soal aja. Contoh soal. Ini ibu udah ngitung 2,5 dikali ibu udah pusing nih. 3,57 sama dengan 8,925. Nah, contoh kan kayak gini nih ya. Nah, karena dia perkalian, kalian lihat, pilih jumlah AP yang paling sedikit. Antara 2,5 sama 3,57, mana yang AP-nya paling kecil, paling sedikit? Ini kan. Nah, ini 2 AP, ini 3 AP. Maka karena ini paling sedikit, kalian cukup mengubah angka ini menjadi 2 AP aja. Jadi gimana? Dibulatkan ya. Pembulatan udah bisa kan? Jadi 8,9 gitu ya. Bisa gampang. Pembagian juga sama nih, kalau ada pembagian koma-komaan kalian hitung. Nah, terus hasilnya banyak banget, itu tinggal kalian lihat apa yang paling sedikit, terus kalian bulatkan aja gitu ya. Misalnya kan gini nih, ini ternyata bukan cuma segini Bu angkanya, ditambah lagi nih 0,87521, panjang nih angkanya, kan pasti jawabannya juga panjang kan. Nah, karena dia angka penting yang paling sedikitnya cuma 2, maka hasil akhirnya kalian bulatkan aja jadi 2 digit gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang kalau misalnya kayak gini nih, ibu kasih contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu 2,5 dikali 2000 misalnya. Nah, Bu, 2,5 dikali 2000 itu kan hasilnya berapa sih? 5000. Nah, gimana ini, Bu? Ini kan 4 AP. Ini 2 AP. Berarti kan kita harus pilih yang 2 AP, Bu. Sedangkan 5000 gimana cara ngubahnya jadi 2 AP? Nggak bisa kan, Bu? Ya kan? Nah, ini pemahaman baru. Jadi kalau misalnya perkaliannya itu ketemu bilangan asli, ini bilangan asli, ini nggak ada koma-komaan, ya kan? Ketemu yang nggak ada koma-komaan, maka kita pilih jumlah AP yang nggak ada koma-komaannya atau si bilangan asli itu, ya kan? Ini bilangan asli, maka kita ikutin jumlah AP-nya si 2000, ya kan? Nah, hasilnya kan 5000, 4 AP. 4 AP. Jadi ini sah gak? Sah ya, kecuali nanti ini ada koma-komaan gitu ya, bukan bilangan asli, maka kita pilih bilangan yang terkecil AP-nya gitu. Gampang ya? Oke, next, masuk ke notasi ilmiah. Ini jangan lupa dicatat tapi ya. Notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah ini tuh berfungsi banget dalam pembelajaran fisika. Karena apa? Karena notasi ilmiah itu adalah aturan penulisan untuk suatu angka yang memiliki nilai terlalu besar atau terlalu kecil. Terlalu besar tuh maksudnya gimana? Misalnya 100 juta, 100 triliun, 100 miliar. Itu kan besar banget tuh. Kalau misalnya kita tulis kan
nolnya bisa dari sini nyampe sini ya kan. Kalau di buku tulis nggak muat, terlalu kecil juga sama, misalnya 0,00000000009 kan banyak banget, kalau kita tulis capek ya kan. Nah makanya ada yang namanya notasi ilmiah supaya nggak pemborosan tenaga ya. Ini udah diajarin di SMP, tapi kita review sebentar ya, bahwa notasi ilmiah itu penulisannya seperti ini: A kali 10 pangkat N, dimana syarat A dia harus lebih dari 1 dan kurang dari 10 ya. Jadi nggak boleh lebih dari 10 nih A nya, dan nggak boleh kurang dari 1 juga ya, di tengah-tengah gitu kan. Terus N nya ini bilangan bulat. Kalau bilangan bulat berarti nanti si pangkatnya ini bisa positif bisa negatif ya. Ini Bu kasih lagi langsung aja cara gampil ya. Kalau misalnya geser ke kiri, pangkatnya positif. Kalau geser ke kanan, pangkatnya negatif. Langsung ke contoh soal. Udah serak banget nih Bu. Misalnya 7.400.000 gitu ya. Oke. Notasi ilmiahnya gimana Bu? Nah pertama A-nya nih, A-nya nggak boleh lebih dari 10, nggak boleh kurang dari 1. Berarti kita ambilnya kan ini ya, 7 sama 4. Kalau 74 kan dia masih lebih dari 10, maka kita ambilnya 7,4. A-nya itu 7,4 karena dia di tengah-tengah, kurang dari lebih dari 1, kurang dari 10 ya kan. Berarti 7 kali 4 dikali 10, pangkatnya berapa Bu? Nah kita coret nih nolnya. Berapa kali coretnya? Tua gapa ma 6 ya kan, karena tadi sampai koma. Berarti 6 kali Bu dicoretnya, berarti gesernya 6 kali. Gesernya ke kiri, berarti kalau ke kiri positif, berarti pangkat 6. Nah sekarang kalau bisa kayak gini Bu, 120 juta gitulah ya, 120 juta Bu. Oke, kita coret lagi nih, A nya berapa nih? A nya kan kalau 12 masih di atas 10, berarti kita ambil 1,2 ya kan, kali 10. Pangkatnya sekarang kita hitung, tua gapat manam 8 Bu. Tadi gesernya ke kiri, berarti positif, berarti 1,2 kali 10 pangkat 8 gitu. Nah sekarang kalau misalnya kayak gini, Ibu nggak hitung jumlah nolnya ya, suka-suka Ibu. Oke, banyak banget nih kan. Kita jadiin notasi ilmiah. A nya berapa Bu? A nya 9 ya kan, yang memenuhi syarat 9 kali 10, pangkatnya berapa Bu? Coret. Tua gapat manem jupan landulas 11 ke kanan. Karena dia ke kanan, N nya negatif, berarti min 11. Gampang ya, mudah banget ini tuh sebenarnya. Ini dicatat. Terus sambil Ibu ke submateri berikutnya. Nah sekarang kita masuk ke perkalian dan pembagian pada notasi ilmiah ya. Perkalian dan pembagian pada notasi ilmiah. Kalau tadi pada AP, sekarang pada notasi ilmiah. Oke, nomor 1 dulu nih contoh. Tadi kan cara gampilnya kalau perkalian dia dijumlah, kalau pembagian dikurang. Apanya nih? N-nya ya. N-nya yang dijumlah, berarti pangkatnya. Kalau perkalian pangkatnya dijumlah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Contoh, 3 kali 10 pangkat 13 dikali 6 kali 10 pangkat 27. Gak usah stres, gak usah pusing, langsung nih cara gampang. 3 sama 6 kita kali, dalam kurung 3 kali 6 dikali 10. Pangkatnya karena perkalian ditambah, 13 tambah 27 sama dengan 18 dikali 10 pangkat 40. Gampang kan? Nah sekarang lihat ini A. A-nya tidak memenuhi syarat. A-nya kan nggak boleh lebih dari 10. Maka kalau nggak boleh lebih dari 10, karena ini 18, kita jadikan 1,8. Karena dijadiin 1,8 kan dia geser 1 nih ke kiri. Maka 10 pangkat 40 kalau ke kiri tadi di
jumlah atau positif, berarti plus 1 sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 41. Bisa ya? Oke, gampang. Nomor 2. Contoh nomor 2 lebih gampang lah, kalian pasti bisa. Pangkat 10 deh. Dibagi 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, kayak gini. Lihat ya. Pembagian berarti 6 bagi 3. Oke, 6 dibagi 3 kali 10. Pangkatnya diapain kalau pembagian? Pangkatnya dikurang, ya kan? Berarti 10 minus. Ini minus 2, masukin juga minus 2. Sama dengan 6 bagi 3 berapa? 2 kali 10. Ini jadi 10 plus 2 sama dengan 2, kelihatan ya, kali 10 pangkat 12. Kelihatan kan? Jadinya hasilnya segini. Gampang ya, bisa ya. Ibu yakin kalian bisa. Asal fokus, terus kalian juga niat belajarnya ya. Ini gampang banget, walaupun hafalannya agak banyak sih di bab ini, tapi semoga benar-benar masuk ke otak kalian, semoga kalian benar-benar paham materinya. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalian boleh WhatsApp ibu. Hanya saja ibu bisa membalas ketika ada waktu, karena ibu agak sibuk juga ya. Mohon maaf kalau misalnya ibu kurang jelas ngejelasinnya, suara ibu dan udah lemah banget gitu ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.